Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Kristian Mulyono. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Pujilah Allah. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja. Tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang kukasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu meras keringat naik kepadamu. Dikau yang kukasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Kebaktian Minggu Prapaskah pertama ini terjadi dalam kuasa dan anugerah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, di Minggu Prapaskah pertama ini, kita akan bersama-sama merenungkan dan menghayati tema kasih setia Allah kepada ciptaannya. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan, Kau telah kurnia
Saudara-saudara, mari kita memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jemaat dipersilakan menaikkan doa secara pribadi. Tuhan, ampunilah kami yang sering mengingkari janji yang kami buat. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu, dan asik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki, yang menjadi sombong dan melupakanmu di tengah kesuksesan yang kami miliki. Ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, biarlah kiranya kasih setiamu dan kuasamu mengubah kami menjadi pribadi yang setia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22 yang berbunyi demikian. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Percaya padamu.
Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama kita menyiapkan hati kita dan saat ini kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami dengan segala berkat-Mu kembali boleh datang beribadah. Kiranya kami boleh mendapatkan berkat-Mu yang akan menuntun jalan kehidupan kami. Kami mohon berkat Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan juga yang akan mengurapinya. Kami ingin bersama-sama menghayati masa Prapaskah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Demikian Injil Markus 1 mulai dengan ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama kita akan dipandu dalam satu tema, yaitu tentang kasih setia Allah kepada ciptaannya. Bagaimana Allah di dalam hidup kita ini, Allah memprakarsai adanya penyelamatan untuk semua kita manusia, sejak dari peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ini janji ini terus dikumandangkan, bahwa manusia itu tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan dalam tanda petik. Manusia akan mampu untuk membinasakan ular itu, meremukkan kepalanya. Dan kemudian janji ini disampaikan juga kepada Nuh dan kepada keluarganya, bahwa sejak ini tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan inilah tanda perjanjian yang ku adakan antara aku dengan kamu serta segala makhluk yang hidup turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, maksudnya pelangi itu adalah tanda dari perjanjian Allah yang diadakan, yang dikatakan ku adakan. Itu menandakan suatu inisiatif. Manusia masih dalam dosanya, prakarsa diambil oleh Allah. Ini ku adakan antara aku dan kamu.
Dan kemudian digenapinya janji itu dalam Yesus Kristus. Nah, supaya bahwa berita ini sampai kepada semua makhluk bahkan. Sudahkah saudara dan saya menyambut berita ini? Kita sudahkah meneruskannya kepada setiap sesama kita, bahkan dalam praktek hidup kita kepada segala makhluk? Supaya di antara kita saudara ada keserasian. Bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi juga pada setiap makhluk. Ada satu kisah yang menggambarkan tentang bagaimana Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai wujud kasih Allah. Kita akan belajar saudara-saudara melalui perjalanannya itu. Yang pertama saudara, kita bersama-sama melihat arti baptisan Yesus. Injil Markus menceritakan tentang baptisan Yesus. Apa artinya baptisan itu saudara-saudara? Dan peristiwa baptisan itu dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 9 dan 11. Ia dibaptis di sungai Yordan. Lalu kemudian roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan dikatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, baptisan ini mengingatkan kita dibaptis itu artinya kita terhisap ke dalamnya. Baptisan itu menunjukkan bahwa kita itu adalah orang-orang yang mengambil keputusan. Maka dalam baptisan ini sebenarnya Yesus bukan orang berdosa yang dibaptiskan, bukan. Lalu apa maknanya? Yesus mau terhisap ke dalam kehidupan sesama manusia ini saudara-saudara. Dan Yesus di sana mengambil satu keputusan. Untuk apa? Dia ada dan mau diantara untuk memperjuangkan nasib manusia. Karena dia mau berada di tengah-tengahnya terhisap tadi saudara-saudara. Yesus menyediakan dirinya saudara, mengidentifikasi diri di situ. Catat namaku untuk aku ikut di dalam menyelamatkan manusia. Dan dia sendiri adalah juru selamat manusia itu. Dan dia mendapatkan persetujuan dari Allah. Engkaulah anakku yang kukasihi. Butuh suatu persetujuan. Dan mereka supaya tahu bahwa ini semua adalah jalan Allah menyelamatkan manusia. Dan dengan roh seperti burung merpati itu saudara, Yesus diperlengkapi. Merpati tanda simbol kelemah lembutan. Bahwa keselamatan itu adalah Allah membawa kasih, bukan membawa hukuman. Yang dia bawa ke dalam manusia adalah kasih kelemah lembutan. Lalu kita melihat kasih setia selain dari baptisan tadi adalah kesediaan Yesus untuk dicobai di padang gurun. Pencobaan padang gurun ini saudara, mari kita saksikan bersama-sama. Itu adalah sebuah kesediaan untuk diuji. Di sana seolah mengatakan itu gambaran tentang kesempatan pembuktian bahwa seorang anak manusia, Mesias di dalam diri Yesus, dia siap untuk menyelamatkan manusia, hidup bagi manusia. Kita lihat di dalam ayatnya Markus 1 ayat 12 sampai 13 ini. Roh itu memimpin dia ke padang gurun. Dan di padang gurun itu dia tinggal 40 hari lamanya untuk dicobai oleh iblis. Tetapi Yesus tetap di situ untuk memilih bahwa dia membawa kasih ke dalam dunia ini. Nah saudaraku yang terkasih, inilah suatu ujian yang menolong kita juga untuk mengerti. Membawa tugas Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Siapkah kita saudara-saudara untuk kita bersama-sama membawa peran kita di dalam wujud kasih setia Allah melalui gerejanya, melalui hidup saudara dan saya kepada dunia ini. Nah saudaraku yang terkasih, itulah hal yang pertama kita boleh bersama-sama belajar tentang bagaimana kasih Allah yang diwujudkan di dalam baptisan dan kesediaan untuk diuji. Hal yang kedua saudara, kasih Allah kepada seluruh ciptaan. Apa yang bisa kita lihat di dalam peristiwa atau bacaan-bacaan kita pada hari ini? Yang pertama saudara, kita perlu sadari bahwa kasih Allah ini memang benar. Bukan hanya kepada manusia. Kasih Allah ini ternyata memang untuk segala makhluk. Turun-temurun bahkan untuk selama-lamanya. Saya membaca dari sebuah tafsiran saudara. Kasih Allah kepada seluruh makhluk ini ternyata di padang gurun itu dikatakan bahwa di sana ada banyak binatang-binatang buas. Lalu saya tuliskan binatang buas adalah teman Yesus. Maksudnya apa saudara-saudara? Orang mengatakan di sisi yang lain bahwa padang gurun ini tempat yang
Tidak mudah. Ini ujian yang memang menandakan ujian yang berat, itulah padang gurun. Baik itu satu tafsiran saudara-saudara. Tapi pada bagian yang lain bahwa Yesus di sana tinggal di antara binatang-binatang liar. Ada sesuatu yang bisa kita lihat di dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 atau ayat 9. Karya Allah yang kudus, tidak ada lagi yang di sana berbuat jahat, saudara. Serigala itu akan tinggal bersama-sama dengan domba. Karya Allah di situ adalah karya membawa damai. Kasih setia Allah kepada seluruh ciptaan. Maksudnya bahwa kita sebagai makhluk hidup tidak lagi di situ supaya nantinya di sana membawa kejahatan. Tidak ada lagi. Bahkan itu diumpamakan dalam suatu gambaran bahwa serigala akan tinggal bersama dengan domba. Saudara-saudaraku yang terkasih, oleh karena itu sekali lagi ini menjadi suatu tantangan dan refleksi bagi saudara dan saya. Bagaimana saat ini di dalam kepedulian kita, kesertaan kita, di tengah kesibukan banyak orang, saudara-saudara sudah tidak lagi mengingat lagi tentang limbah. Orang seringkali tidak peduli lagi dengan sampah. Orang tidak lagi peduli, saudara, dengan tumpahan minyak. Banyak binatang yang mati. Tidak lagi kemudian dia peduli dengan bagaimana kutub yang mencair dan itu membahayakan generasi-generasi berikutnya. Orang begitu saja mudah melakukan sesuatu, tidak pikir panjang lagi. Saudara, ini dunia dan adalah keadaan-keadaan kita. Mari kita mencoba untuk menghayati kembali bahwa kasih setia Allah ini bukan saja untuk saudara saya, keluarga saya, tapi kasih setia Allah itu kepada semua orang, bahkan seluruh generasi ke depan. Kan itu berita ini menjadi satu hal yang penting untuk kita. Bahwa saudara supaya membawa damai bukan hanya sekarang, tapi damai itu bisa terus menjadi warisan bagi segenap generasi ke depan. Bila 100 tahun lagi ke depan saudara, orang bertanya tentang kita, bagaimana kehidupan orang 100 tahun yang lalu. Jangan sampai saudara kita menjadi generasi yang ternyata tidak kita menjalankan kehidupan yang berdamai dengan segala makhluk. Kita bukan generasi yang abai terhadap semuanya, saudara, yang menimbulkan kesengsaraan dan kematian. Oleh karena itu, saudara, mari kita mulai dari hal-hal kecil. Barangkali limbah yang adalah sampah kita bisa di situ mengurai dengan baik, memisahkan sampah satu dengan yang lain, mana yang organik, mana yang tidak. Mari saudara-saudara kita bersama-sama ikut bertanggung jawab terhadap ekosistem ini. Ada gerakan-gerakan yang mungkin kita perlu doakan juga ya dalam doa-doa kita. Karena selama ini mungkin doa-doa kita tidak menyentuh hal-hal seperti itu. Terus saudaraku, itulah undangan bagaimana saudara dan saya menyaksikan serigala dan domba tinggal bersama. Dan di sana Yesus di padang gurun ada begitu banyak binatang-binatang buas. Menjadi satu simbol bagi kita. Inilah kasih setia Allah yang terbuktikan di dalam kehadiran Yesus yang penuh dengan damai. Saudara-saudara, bagian yang terakhir, mari kita sekarang sebagaimana tadi gerakan-gerakan yang ada, Greenpeace misalnya, mari kita abdikan diri kita. Pemberita kasih setia Tuhan bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga untuk segala makhluk. Dan kita beritakan kasih dari Yesus Allah mengasihi sampai mati. Dan mari kita juga gugah kehidupan kita bersama-sama. Mari kita hadirkan jiwa Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu kita siap untuk berkorban. Dalam rangka apa, saudara? Membawa kembali kepada Tuhan, mengalami kehidupan sebagaimana sebelum manusia jatuh dalam dosa. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu mari kita bersama-sama pada hari ini. Ada 3 hal yang diberitahukan kepada kita. 3 hal tadi adalah kita mengasihi, dan kita tahu saudara-saudara kasih setia Allah mengasihi itu dalam Yesus yang kemudian dipraktekkan dalam baptisan, dalam kesediaannya untuk dicobai, memberi dirinya sampai mati. Kasih setia Allah juga dikatakan itu kita ingat ya pada seluruh ciptaan, bukan hanya kepada sesama manusia.
Mari kita hadir untuk mempraktekkan kepedulian kepada lingkungan, dan kita bisa serasi bersama tinggal di bumi ini untuk kita membawa kasih setia Allah ini. Dan yang terakhir, karena itu mari kita ingat, abdikan diri, menghadirkan kasih pada segala makhluk. Dan kita bawa semua itu dalam berita bahwa Yesus sedia mati supaya makhluk yang mati, saudara dan saya, itu bisa hidup. Dan yang terakhir, saudara, saya ingin menggambarkan bahwa pelangi itu begitu indah. Janji Tuhan itu adalah seperti pelangi. Itu tanda untuk kita. Tapi jangan lupa bahwa untuk terjadinya pelangi itu butuh hujan dan matahari. Kesediaan saudara untuk menerima hal-hal yang tidak indah dalam hidup kita. Barangkali itu hujan seringkali menjadi berkat, tetapi kadang-kadang juga menjadikan banjir, saudara-saudara. Tapi juga sinar matahari perlu ditambahkan ke dalam keadaan-keadaan yang susah ini, supaya hadir pelangi dalam kehidupan kita. Selamat untuk berkarya kasih setia Tuhan melalui kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan satu persembahan pujian yang akan disampaikan oleh saudara-saudara kita dari wilayah Kopo. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, semua membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan
Jemaat dipersilakan bangkit. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 15 sampai 21 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa saudara-saudara kami kepadamu, mereka yang saat ini sedang berjuang mengatasi sakit. Tuhan yang akan menyertai dalam perjuangan untuk mendapatkan kembali kepulihan. Kiranya Engkau yang akan menyertai untuk Dr. Caroline. Engkau menyertai juga para lanjut usia yang karena kelemahan fisiknya saat ini sedang juga ada dalam perjuangan di rumah mereka masing-masing dalam perawatannya, atau juga untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan yang akan memberikan proses yang baik dengan iman yang teguh, bahkan mereka boleh mengalami berkat tangan Tuhan yang memulihkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara yang mungkin juga masih dalam suasana duka cita. Tuhan yang akan memberikan penghiburan kepada mereka satu persatu. Berdoa juga untuk anak-anak sekolah, di dalam mereka mengatasi cara dengan belajar melalui online yang bukan hanya cuma sebentar, tapi sudah begitu lama sampai hari ini. Kiranya mereka bisa menikmati dan bisa mengikutinya dengan baik. Demikian setiap sekolah masing-masing dimanapun berada, penyelenggara pendidikan akan terus dapat mengembangkan dan kreatif untuk sampailah ilmu-ilmu kepada anak-anak di masa seperti ini. Demikian kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu ini di dalam pelayanannya, melalui online yang dilakukan melalui berbagai cara. Tuhan yang akan memberkati bahwa kami kiranya bukan hanya menghadirkan cara, tetapi bagaimana kualitas itu terus boleh ditingkatkan. Dan kehidupan bergereja seperti saat ini pun dapat dihayati, dapat terus diterapkan juga tugas panggilan gereja dalam persekutuan pelayanan dan juga kesaksiannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk gerejamu, khususnya juga GK Pastur juga dalam rangka menyusun program-program tahunannya untuk mengevaluasi juga hasil-hasil yang sudah dicapai selama ini selama setahun 2020 hingga 2021 ini, bulan Maret hingga April tahun ini. Tuhan yang akan menyertai semuanya. Tuhan yang akan pimpin kami supaya kami bisa mengevaluasi dengan baik, menghasilkan sesuatu langkah-langkah, cara-cara pelayanan
yang dapat digunakan ya Tuhan untuk pertumbuhan iman jemaat. Dan juga kami boleh melihara persekutuan kami. Bapa, kami berdoa bagi masyarakat sekitar. Berikanlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu. Kami berdoa juga untuk Kecamatan Coblong, Kecamatan Sukajadi, di mana kami ada di situasi itu. Tempat di mana orang mengatakan bahwa pandemi di tempat ini juga menjadi yang tertinggi di Bandung. Tuhan yang akan menolong supaya kami boleh mewaspadainya, tetapi juga kami senantiasa menjaga diri dengan baik dengan melakukan protokol kesehatan. Tuhan yang akan memimpin dan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami juga dalam mengatur segala rencana vaksinasi sesuai dengan tahapan dan prosesnya. Di mana yang diutamakan sekarang adalah untuk orang-orang yang berhadap muka langsung dengan pihak-pihak umum melalui rumah sakit maupun juga melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan termasuk juga di dalam ibadah. Tuhan akan pimpin senantiasa supaya tujuan ini tercapai dengan baik. Memberikan kesabaran juga saudara-saudara yang mungkin juga sudah rindu untuk mendapatkan vaksin. Kami boleh menunggu dengan yakin akan waktu Tuhan yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sekali lagi kehidupan kami. Juga untuk saudara-saudara yang berulang tahun, Tuhan yang akan memberikan kepada mereka damai sejahtera, karena mereka boleh merayakan kehidupan pemberian Tuhan. Bahwa kasih setia Allah menyertai mereka. Dan kami semua boleh menjadi saksi-Mu Tuhan untuk membawa kasih setia Allah ini kepada dunia ini. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Seraya mempersembahkan persembahan kita secara online, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 1385. Burung pipit yang kecil
Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan, atas berkat, atas kasih setia Tuhan senantiasa kepada kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu juga ya Tuhan. Kiranya berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya sehingga dapat digunakan menjadi berkat bagi sesamamu dan hanya demi kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tuntun kami juga agar kami dapat mempersembahkan hidup kami ya Tuhan yang kudus, yang berkenan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung yang lembah. Ya Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia. Kami Kau bangkitkan baptisan tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira, dan kami jadi saksi di alam semesta. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin.